nama saya Marwan Halim. Saya dari kelas C pagi, NIM 4120, Fakultas Pencaskes. Saya akan menjelaskan konsep saya pada hari ini tentang syariah Islam. Materi konsep saya ada 5, yaitu pengertian syariah Islam, tujuan syariah Islam, ruang lingkup syariah, sumber-sumber dan klasifikasi syariah, prinsip-prinsip syariah Islam. Yang pertama, pengertian syariah Islam. Syariah adalah ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, tujuan syariah Islam. Tujuan syariah Islam ini ada 8, yaitu 1. Memelihara kemaslahatan agama. 2. Memelihara jiwa. 3. Memelihara akal. 4. Memelihara keturunan dan kehormatan. 5. Memelihara harta benda. 6. Melindungi kehormatan seseorang. 7. Melindungi rasa aman seseorang. 8. Melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Memelihara kemaslahatan agama yang pertama, yaitu agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidah, ibadah, dan akhlak umat. 2. Memelihara jiwa. Memelihara jiwa, agama Islam sangat menghargai jiwa seseorang. Oleh sebab itu, diberlakukan hukum qisas yang merupakan suatu bentuk hukum pembalasan. 3. Memelihara akal. Memelihara akal adalah kedudukan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat qauliyah, Al-Quran dan kauniyah, sunnatullah menuju manusia kamil. Keempat, memelihara keturunan dan kehormatan, yaitu Islam secara jelas mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Di dalam syariah Islam telah jelas ditentukan siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak diboleh nikahi. 5. Memelihara harta benda. Dengan adanya syariah Islam, maka para pemilik harta benda akan merasa lebih aman karena Islam mengenal hukum had, yaitu potong tangan dan atau kaki. 6. Melindungi kehormatan seseorang, termasuk melindungi nama baik seseorang dan lain sebagainya, sehingga setiap orang berhak dilindungi kehormatannya di mata orang lain dari upaya pihak-pihak lain melemparkan fitnah, misalnya, kecuali kalau mereka sendiri melakukan kejahatan, karena itu betapa luar biasa Islam menetapkan hukum. Ketujuh, melindungi rasa aman seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus aman dari rasa lapar dan takut, sehingga seorang pemimpin dalam Islam harus bisa menciptakan lingkungan yang kondusif agar masyarakat yang di bawah pemimpinannya itu tidak mengalami kelaparan. 8. Melindungi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam menetapkan hukum yang keras bagi mereka yang mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintah yang sah yang dipilih umat Islam dengan cara yang Islami. Dan ruang lingkup syariah Islam ada 7. Yang pertama, ibadah. 2. Muamalah. 3. Munakat. 4. Jinayat. 5. Siasah. 6. Akhlak. 7. Peraturan-peraturan. Yang pertama, ibadah. Ibadah yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah. Yang kedua, muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lain dalam hal tukar-menukar harta benda, jual beli, dan selain-lainnya. 3. Muanakat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga, nikah, dan yang berhubungan dengan diantaranya perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, dan lain-lain. Jinayat. 4. Jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, diantaranya qisas, dia kifarat, pembunuhan, zina, minuman keras, murtad, kinayat dalam perjuangan, kesaksian, dan lain-lain. 5. Siasat, yaitu menyangkut masalah
mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, tawadu, rendah hati, pemaaf, tawakal, istiqomah, konsekuen, syah, berani, dan lain-lain. 7. Peraturan-peraturan lain seperti makan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dan lain-lain. Dan sumber-sumber dan klasifikasi syariah. Ada, kalau sumber-sumber klasifikasi ini, sumber-sumbernya itu ada 3, yaitu 1. Al-Quran, 2. Al-Hadis, 3. Rayu. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan undang-undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok. 2. Hadis, sumber hukum kedua yang memberikan penjelasan dan rincian terhadap hukum-hukum Al-Quran yang bersifat umum. 3. Rayu, upaya para ahli mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan syariah kualifikasi syariah maksudnya itu ada 4. 1. Wajib, 2. Haram, 3. Sunnah, 4. Ma'ruf. 1. Wajib. Wajib yaitu suatu ketentuan yang menurut pelaksanaannya apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. 2. Haram, yaitu suatu ketentuan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan mendapat dosa. 3. Sunnah, mustahab, yaitu suatu ketentuan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Makruh, yaitu suatu ketentuan yang menganjurkan untuk ditinggalkannya suatu perbuatan apabila ditinggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan tidak berdosa. Kelima, prinsip syariah Islam. Maksudnya tuh yang kelimanya tuh prinsip-prinsip syariah Islam yang terakhir ya. Ya ada 5. Tidak mempersulit. 2. Mengurangi beban. 3. Menetapkan hukum. 4. Sejalan dengan kemaslahatan. 5. Persamaan dan keadilan. Yang pertama, tidak mempersulit, yaitu dalam menetapkan syariah Islam, Al-Quran senantiasa memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. 2. Mengurangi beban. Prinsip kedua ini merupakan langkah preventif penanggulangan terhadap mukhalaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama. Ketiga, penetapan hukum secara periodik ya. Al-Quran merupakan kitab suci yang dalam proses tasrih sangat memperhatikan berbagai aspek baik natural, spiritual, kultural maupun sosial umat. Dan ketiga, menetapkan hukum. Maksudnya itu keempat, sejalan dengan kemaslahatan universal. Dalam Islam bukan hanya doktrin belaka yang identik dengan pembebanan, tetapi juga ajaran yang bertujuan untuk menyejahterakan manusia. Kelima, persamaan dan keadilan. Persamaan dan keadilan ini yang persamaan hal di muka adalah salah satu prinsip utama syariah Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga berlaku bagi seluruh agama. Itu saja yang tentang pengertian semua yang saya jelaskan tentang konsep saya pada hari ini. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan tadi, maaf karena saya ini kurang bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.